Sampah merupakan salah satu masalah utama di kota-kota besar. Pemerintah kota seringkali mengalami kesulitan dalam hal penanganan terhadap sampah, baik itu sampah organik, anorganik, maupun kimia. Di beberapa daerah, penanganan terhadap sampah organik sudah banyak dilakukan. Sampah organik tersebut dapat diolah menjadi biogas yang merupakan salah satu sumber energi baru. Hal ini tentu sesuai dengan kebijakan energi nasional, yaitu memaksimalkan energi terbarukan. Inovator kita kali ini adalah Muhammad Abdul Kholiq. Kholiq berinovasi mengembangkan teknologi anaerobic composting, di mana dengan teknologi ini, sampah organik tidak hanya dapat diolah menjadi biogas, namun juga dapat menghasilkan pupuk kompos dan pupuk cair. Perkenalkan Muhammad Abdul Kholiq dari Balai Teknologi Lingkungan BPBT, lokasi di kawasan Puspintek Serpong, dan sekarang mengembangkan teknologi anaerobic composting, fermentasi padat dengan sistem perkolasi untuk mengolah sampah padat menjadi biogas, kompos, dan pupuk cair. Sejauh ini komposting yang ada di Indonesia atau secara umum anaerob, sistem aerob, sehingga potensi biogasnya hilang percuma. Jadi yang ketika proses pengomposan itu keluar kompos, tapi yang terbentuk adalah CO2, kemudian potensi biogas tidak dapat. Dengan sistem ini maka kompos dapat, biogas juga dapat. Ya, sejauh ini composting secara umum menghasilkan kompos, tapi potensi biogas tidak ada. Jadi hanya mendapatkan kompos saja, sementara dengan teknik ini maka biogas juga didapatkan. Di sini kita akan mendapatkan kompos, biogas, dan pupuk cair dengan penyederhanaan pada proses. Sekarang tidak perlu lagi alat untuk menghancurkan sampai seperti bubur adonan sehingga dapat dialirkan ke dalam digester, karena sudah dalam tempat terpisah. Kemudian keuntungan yang lain adalah penghematan pompa. Kalau sekarang adalah cukup air yang encer yang mengandung mikroba yang dialirkan, sementara kalau model lama biogas harus mengaduk atau mengalirkan adonan yang pekat, yang kental, sehingga perlu energi yang lebih besar. Intinya adalah ada penghematan energi di sini dari prosesnya. Ini cocok sebenarnya untuk semua bentuk limbah atau sampah padat organik, baik sampah pasar, baik sampah pengolahan hasil pertanian, sampah rumah tangga, dan sebagainya. Jadi bisa ditempatkan untuk alternatif TPS, tempat pengolahan sampah sementara yang sebanyak sekarang diterapkan. Selama ini yang dilakukan adalah composting biasa, dan dengan teknologi ini selain kompos juga dapat biogas. Kementerian Riset dan Teknologi memfasilitasi inovasi yang dikembangkan oleh para peneliti. Seperti yang dikembangkan oleh Kholiq, sehingga teknologi ini dapat diadaptasi untuk memasuki dunia industri. Adapun untuk di pameran ini yang bisa kita lihat adalah biogas. Ada dua macam biogas. Biogas yang dihasilkan dari kotoran sapi dan biogas yang dihasilkan dari biomass, dari sampah. Yang dilihat tadi oleh kita semua adalah biogas yang dihasilkan dari biomass. Nah, ini sangat
potensial untuk memecahkan masalah di Tangsel ya. Tangsel menghadapi suatu kendala dengan menumpuknya sampah. Nah, dengan teknologi ini kita bisa memanfaatkan sampah-sampah itu menjadi suatu produk biogas. Dan biogas itu bisa dihasilkan, bisa dimanfaatkan menjadi dua hal, menjadi bahan bakar atau dimasukkan ke gas engine menjadi listrik. Dengan teknologi anaerobik composting, sampah yang dicacah akan langsung dimasukkan ke dalam fermenter atau ruang penyimpan secara terpisah. Selanjutnya, olahan sampah tersebut akan dialiri dengan air yang mengandung mikrobat, yang kemudian dialirkan kembali ke tangki penampung. Proses tersebut disederhanakan oleh Holik sehingga menjadi lebih efisien. Ya, ini adalah bak penampung perkolat atau air yang mengandung mikroba yang nanti akan didistribusikan ke dalam di atas tumpukan sampah yang akan ada di fermenter. Jadi ini kapasitas 10 meter kubik atau 10.000 liter. Ya, ini dari tampungan air yang mengandung mikroba yang cukup dari kotoran sapi dan juga dari biogas plant yang sudah berjalan, dipompakan melalui pompa yang ada di sana, dipompakan ke reaktor-reaktor fermenter yang nanti akan diisi dengan sampah padat organik. Ya, ini adalah sistem fermenter, tempat bahan organik, sampah organik ditempatkan. Ini harus rapat dan kami menyiapkan 14 ruangan, masing-masing berkapasitas 2,5 meter kubik, dapat diisi sampah kurang lebih 2 meter kubik. Dalam sehari kita isi 2 meter kubik, kemudian 2 hari berikutnya kita isi lagi fermenter berikutnya. Demikian seterusnya dengan jarak 2 hari, kemudian setelah 28 hari sudah selesai proses diharapkan, kemudian sampah organik bisa dikeluarkan. Demikian seterusnya sehingga proses berjalan dengan sistem kontinu. Kemudian air yang dari perkolating tadi, dari bak penampung yang mengandung mikroba dialirkan melalui dipompakan ke atas, dikucurkan ke bawah, kemudian mengalir ke bawah, ditampung kembali ke bak bak perkolat atau tangki penampung air tadi. Jadi sistem ini harus rapat, kedap, sehingga kami siapkan seal dari karet sehingga udara tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Karena sistem anaerob akan menghasilkan biogas, harus kedap udara. Tidak boleh ada oksigen yang masuk. Kalau ada oksigen masuk, maka proses biogas berjalan tidak lancar atau gagal. Tadi setelah sistem drainase, sistem pemipaannya ada di belakang sini. Ini ada 3 pemipaan utama. Satu yang bawah ini adalah pemipaan sistem drainase, yang tadi air yang dikucurkan dikembalikan ke bak penampung. Sementara ada sistem pemipaan yang lain, yaitu yang ini adalah air yang datang dari bak penampung untuk dipercikkan. Ini datang air, kemudian percik, kemudian yang ini adalah gas. Hasil biogas yang dari fermenter ini disalurkan ke gas holder atau penampung gas yang ada di sebelah depan sana. Dan ini dibagi 2 karena satunya untuk biogas, satunya ketika pengosongan fermenter, ketika diangkat bahan padat yang sudah jadi tadi, sudah selesai tadi, itu baunya luar biasa, jadi sangat tidak enak, sehingga untuk mengurangi beban bau yang akan mengganggu tadi, itu udara di dalam fermenter ini dialirkan ke dalam biofilter sehingga beban bau berkurang atau dapat dieliminasi. Untuk air yang dikumpulkan dari sistem drainase tadi mengalir ke sini ke bak penampung sementara, bak penampung antara, yang dari sini dipompakan ke dalam bak penampung utama yang 10
meter kubik tadi yang di sini. Kemudian yang orange ini, di dalam orange ini ada balon tempat menampung biogas yang datang dari fermenter lewat pipa ini. Kemudian juga dari bak penampung ini, karena dia akan membawa organik dari hasil ekstraksi atau pelicitan dari fermenter tadi. Di sini juga akan timbul biogas, ditampung di sini bersama di dalam satu balon di dalam toren ini, bak air ini. Kemudian dari sini akan disalurkan ke genset yang nanti kita akan bisa lihat. Ya, ini adalah lokasi genset disiapkan di sini dari biogas yang dihasilkan tadi bersama dengan biogas yang dari kotoran sapi diproses sebagai pengganti bahan bakar untuk genset. Di sini ada 2 genset. Yang besar ini adalah disiapkan 15 kW dan yang di belakang sana 5 kW. 15 kW ini dioperasikan siang hari karena aktivitas kerja untuk pencacahan sampah dan sebagainya. Dan malam hari karena hanya untuk penerangan cukup memakai yang 5 kW. Pemilahan sampah organik dan anorganik akan memudahkan proses kerja anaerobik composting. Hal ini tentunya perlu dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga hingga industri. Cukup mudah sih, cuman ada beberapa kendala untuk mekanisme pemasukan sampahnya. Sebenarnya seharusnya menggunakan conveyor, tapi karena masih ada keterbatasan, jadi menggunakan sistem manual aja gitu. Saya sih berharap supaya skalanya bisa lebih besar lagi sehingga untuk masyarakat sendiri dapat hasil yang banyak. Biogas yang dikembangkan oleh Pak Holik itu dari biomass, suatu produk dari penelitian yang didanai oleh insentif strategis ya dari Menristek, dari Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, diharapkan nantinya hasil yang dikembangkan oleh Pak Holik itu bisa diadaptasi oleh industri untuk diindustrialisasi. Nah, setelah diindustrialisasi secara dan standarisasinya sudah bagus, kemudian nanti akan dimasyarakatkan dan digunakan oleh pemerintah daerah di desa-desa gitu, di perdesaan, dimanfaatkan oleh mereka, tentu saja dengan harapan bahwa bisa dimanfaatkan dengan harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat gitu. Biogas yang dihasilkan dari teknologi anaerobik composting diharapkan dapat didistribusikan menjadi energi alternatif
seperti pembangkit energi listrik serta bahan bakar. Ya, harapannya agar permasalahan sampah yang ada di pemerintah daerah di Tangerang Selatan, Depok, dan banyak kota lain itu bisa terbantu tertangani. Minimal porsi organiknya sudah tertangani, artinya sebagian besar karena sampah di Indonesia sebagian besar dari sampah organik. Kemudian bagian yang bisa didaur ulang bisa diambil di daur ulang karena sudah terpisah. Kemudian sisanya yang tinggal sedikit itu bisa diolah sehingga mengurangi beban kapasitas tempat pengolahan akhir atau tempat pembuangan akhir sampah, sehingga harapannya adalah permasalahan sampah di Indonesia sedikit banyak lebih tertangani.